Jadi mengenai fakta itu wajar. Mungkin karena sering di rumah kali. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin banyak kejebaknya tuh akhirnya ngelihat sesuatu ini nggak full gitu. Jadi sebenarnya nikah, punya anak itu butuh persiapan gitu. Mirip kayak kita dari SD mau ke SMP, SMP ke SMA gitu. Cuman akhirnya ada beberapa orang yang mungkin cuman ngambil dari sisi sebelah kanannya doang. Jadi sebelah kirinya preparationnya tuh nggak terlalu disiapkan. Makanya banyak yang kaget gitu. Mungkin itu sih. Karena emang nikah tuh buat saya sulit gitu. Jadi ada dua kondisi sebenarnya. Ada orang yang sebenarnya butuh dimotivasi. Sebenarnya dia udah siap. Ada yang sebenarnya dia secara motivasi udah siap tapi sebenarnya dia belum, persiapannya sebenarnya intinya kurang gitu. Nah kadang kita nggak bisa ngebedain, akhirnya ayo nikah cepet gitu, padahal kita harus lihat dulu orangnya gitu, sebenarnya dia tuh yang butuh motivasi atau enggak gitu. Kalau yang enggak sebenarnya mending yuk persiapkan dulu gitu. Kayaknya kondisi ekonomi sih ya, di rumah tangga sendiri ya emang yang salah satu krusial tuh ekonomi gitu. Nah jadinya mungkin problemnya di situ gitu, dimana peran laki-laki ataupun sebagai yang mungkin sebagai pencari nafkah utama itu nggak bisa beriringan gitu, atau dari satu sisi tuntutan di rumah tangganya itu terlalu besar gitu, jadi nggak nemu gitu. Ya balik lagi mungkin karena perceraian tuh sebenarnya diperbolehkan gitu ya. Akhirnya kalau memang udah nggak bisa ya daripada satu sama lain saling nyakitin gitu. Cuman sebenarnya intinya coba dulu untuk punya waktu masing-masing dulu gitu sebelum akhirnya memutuskan. Kadang ya ketika lagi emosional ya kita nggak bisa berpikir secara logika gitu. Jadi itunya aja sih, mungkin ada sedikit waktu yang akhirnya masing-masing punya oke, saya yakin nih gitu, ya nggak terburu-buru, itu aja sih. Saya yang mahasiswa aja ngerasainnya PPKM ini bikin ekonomi turun, jadi mungkin salah satu faktor perceraiannya karena ekonomi itu sih. Semua kan nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang normal gitu. Jadi mengenai fakta itu, semoga buat aku jangan kayak gitu ya ke depannya. Mau pandemi mau enggak, kita jangan bercerai. Calon. Pesan dari aku, jaga rumah tangga ya, baik-baik. Mau pandemi atau enggak, itu sebenarnya bukan halangan. Menurut pendapat saya juga, karena saya pernah baca beberapa artikel, karena tahun 2019 itu udah masuk COVID ya, jadi emang tingkat perceraian waktu di COVID itu lebih melonjak. Kayaknya banyak sebab akibatnya deh, karena ada yang di PHK kerja, seperti itu, banyak pengangguran juga kan. Kalau pesan dari saya, sebisa mungkin gitu ya, jangan sampai bercerai lah. Misalnya cari kekurangannya atau kelebihannya, sama-sama belajar lagi gitu. Oke, mungkin kalau dari faktor PSBB ini atau dari pandemi ini, pertama mungkin orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Pertama, terus kedua mungkin dari hilangan pekerjaan tersebut atau penurunan hasil pemasukan, jadinya stres. Lalu timbullah kalau misalkan ada gesekan-gesekan sedikit di rumah, malah jadinya lebih besar gitu. Jadi tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi besar kemungkinan si angka perceraian ini tinggi karena itu tadi, jadi ekonominya menurun. Setiap keluarga tidak ada pekerjaan dan juga stres karena diam terus di rumah, mungkin gitu sih. Oke, kalau pesan dari aku, hidup itu kan sebagai roda. Di dalam perjalanan itu pasti selalu ada jalan yang mulus, jalan yang berbatu, jalan yang berliku, jalan yang naik turun. Jadi kalau kalian emang punya prinsip kuat di dalam pernikahan, contohnya misalkan saya nikah untuk ibadah atau saya nikah untuk apalah yang positif gitu. Kalau bisa sih prinsip tersebut dipertahankan karena akan jadi fondasi kalian atau jadi penguat kalian kenapa sih saya nikah gitu. Ya mungkin suaminya tidak bekerja lagi dan mungkin istrinya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah tangganya itu sendiri, seperti belanja beli sembako lah atau apalah. Pesan saya sih, mungkin saat ini kan Indonesia sedang mengalami pandemi yang benar-benar luar biasa ya. Ya mungkin kita harus bersabar lah. Dan kita pun sebagai warga juga bisa saling membantu lah. Kalau menurut saya, kenapa bisa peningkatan cerai itu bisa tinggi di zaman ya kayak gini? Ya faktornya itu ekonomi. Dan kita butuh makan yang punya istri juga.
Emang mau makan apa? Untuk pesannya yang pertama, kita menjalin hubungan itu harus benar-benar serius kayak gitu. Jangan sampai main-main. Yang kedua pesannya ya kita harus bertahan hidup di segala apapun kondisinya. Karena segala kondisinya itu bisa membuat kita bahagia walaupun tanpa harta atau apa. Yang penting kita enjoy aja dan nikmati nikmat sekecil apapun gitu. Bersyukurlah. Itu wajar karena bagi aku dampak dari PPKM ini tuh salah satunya tuh ekonomi, dan ekonomi itu hal krusial dalam rumah tangga gitu. Maksudnya ya balik lagi itu tuh pilihan mereka gitu. Jadi ya udah gitu. Pesannya kalau memang sebetulnya masih bisa untuk dipertahankan dan masih ada solusi selain bercerai, pertahankan, apalagi kalau misalnya pasangan yang udah punya anak, karena kan yang terdampak sebenarnya dari perceraian itu anak ya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa, terus malah jatuhnya saling menyakiti, jalanin hidup masing-masing, tapi tetap maksudnya tuh kalau misalnya udah punya anak, gak ada yang namanya mantan ibu, gak ada yang namanya mantan ayah gitu. Untuk membesarkan anaknya itu harus tetap sama-sama gitu, harus ya kalian pernah jadi keluarga, walaupun bercerai itu tetap jadi keluarga gitu, jangan sampai jadi stranger. Pendapat saya kalau tentang kasus perceraian, pertama ada suatu perubahan di pola kehidupan setiap manusia gitu, yang tadinya bisa bekerja dengan bebas dan bisa keluar kapanpun. Nah sekarang dengan dibatasi mungkin ada perubahan di setiap orang itu, misalnya jadi stres atau banyak masalah, entah masalah ekonomi dan lain-lain, tapi kan yang pasti tentang masalah ekonomi gitu. Nah bisa jadi sih karena permasalahan ekonomi itu yang membuat kasus perceraian itu meningkat. Aku ngerasa agak sedih sih, soalnya teman-teman aku juga ada beberapa yang terkena dampaknya. Since ya itu karena ekonomi mungkin, atau enggak karena ya emang mereka udah stres banget gitu, jadi kayak banyak berantem. Ya aku sedih sih, kayak ngelihat teman-teman aku tuh sekarang tuh udah ekonomi lagi turun, orang tua bercerai, jadi ngeliatnya tuh kayak aduh, kok bisa jadi kayak se-chaotic ini. Solusinya menurut aku sih ya komunikasi sih. Yang paling penting itu satu, komunikasi. Dan kayak jangan pikirin diri sendiri. Even if kita tuh butuh survive di dunia ini, tapi kan kalau misalkan udah menjadi keluarga, kita tuh harus taking care of them gitu. Kita tuh apalagi sebagai ayah atau sebagai ibu, kita tuh kan harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Entah itu tentang pernikahannya itu sendiri, atau tentang anak, dan segala hal lainnya. Ya harusnya mah dikomunikasikan dulu lebih matang, baru kalau misalkan emang udah nggak bisa ditolong lagi, ya bolehlah silahkan. Dan kan sekarang juga ada ini loh, kayak konseling buat ini kan, buat pernikahan kan, bolehlah menyisihkan uangnya sedikit gitu buat konseling. Gue kaget sih ngelihat Bandung, maksudnya tingkat perceraiannya tinggi banget. Mungkin alasannya karena yang dulunya misalnya ada suami istri, yang dulunya kan kalau kerja kan keluar kan, kadang pulang sampai malam tuh tidur, terus pagi lagi kerja kan. Nah mungkin intens waktu mereka bertemu itu jadi lebih banyak, terus mereka jadi kayak aduh gimana ya, aduh ini lagi ngelihat kamu lagi sama pasangannya kan, jadi kayak aduh ternyata punya pasangan itu bosan gitu ngelihatnya tuh, dari pagi dia lagi, besok paginya dia lagi. Mungkin karena intensitas bertemunya jadi lebih banyak, jadi mungkin unek-uneknya jadi keluar dan tingkat perceraiannya naik. Padahal Bandung dingin loh. Ya terus kenapa? Oke, walaupun gue bukan berpengalaman dalam percintaan, buat orang-orang di luar sana yang terdampak oleh PPKM, terdampak dari wabah penyakit, terus ekonominya menurun, terus kan berhubungan sama hubungan suami istrinya kan, kita ngomongin suami istri atau pasangan lah, kayaknya mereka harus ngobrolin dulu lah, maksudnya kayak jangan langsung ngambil keputusan gitu, kita breakdown lagi, mulai dari pemasukan berapa, yang tadinya mungkin 2 digit, sekarang jadi kurangnya berapa, diatur lagi keuangannya, terus pengeluarannya juga diatur lagi, lebih banyak jujur sama pasangan, jangan sampai bohong ke pasangan lah, karena kejujuran itu penting. Berarti membuktikan kalau orang-orang Jawa Barat itu tidak banyak yang setia, karena dikasih tempat yang bersama nih sama suami istri berdua terus gak nyaman, cerai. Berarti selama dia pergi ngapain? Apakah dia jajan? Apakah dia mendekati cewek lain makanya bisa nyaman-nyaman aja di luar, terus pas pulangnya sama istri gitu. Coba berarti kalau misalkan banyak perceraian, berarti ya
banyak buaya di Jawa Barat ya gitu. Kan menikah itu adalah komitmen. Nah, jadi ketika kamu telah menyimpan komitmen atau mengikatkan diri pada seseorang, otomatis harus bisa memegang komitmen tersebut. Jangan kalau misalkan dalam kesusahan, yuk bisa bareng-bareng kita berjuang bersama untuk melawan masalah apapun lah, nggak harus COVID dah. Perceraiannya banyak sebelum COVID juga gitu kan. Menurut aku pasangan tuh kan harusnya sebagai individu masing-masing tuh punya space masing-masing. Mungkin karena pandemi mereka jadi di rumah terus berdua, terus nggak ada waktu me time gitu ya istilahnya. Mungkin itu bisa bikin jadi ada masalah apa tuh jadi lebih sensitif gitu. Kayak masalah dikit jadi dibesar-besarin. Soalnya apa ya, tiap orang tuh butuh me time gitu loh menurut aku. Oh, sepenglihatan aku mungkin lebih ke hargain waktu pasangannya. Jadi kita harus latihan nggak egois gitu loh. Kayaknya selama pandemi ini kurang-kurangin ya itu. Jangan mikirin diri sendiri, lebih banyak ngalah mungkin ya. Jadi sekali lagi manusia itu diciptakan untuk mencari masalah. Jadi di saat waktu lebih sering banyak karena PPKM ya, kondisi saat ini pandemik, orang akan makin mencari masalah dari yang harusnya karena mereka punya aktivitas masing-masing, ya masalah itu nggak ada. Menurut saya, pendapat saya, kenapa akhirnya perceraian banyak ya? Sekali lagi kondisinya seperti ini. Tapi gimana orang menghadapinya, melaluinya, nah tergantung sekali lagi tiap pasangan masing-masing gitu. Cuman yang dapat fakta seperti itu ya, kalau saya sendiri ya, sebenarnya agak aneh sih dengan fakta perceraian setelah pandemi meningkat. Sebenarnya dari dulu juga meningkat aja, cuman emang pas momennya aja karena pandemi, terus orang lebih sering bersama, jadi ya udah banyak yang cerai. Pesan saya adalah proses dalam perceraian itu tidak mudah karena harus kita mikirin setelahnya ya. Cuman sekali lagi, prosesnya saat mediasi itu adalah kunci utama. Mau rujuk apa tetap mau lanjut gitu. Cuman kalau saran saya kepada teman-teman yang akan proses dalam perceraian, lebih baiknya dipertimbangkan kalau punya anak. Kalau belum punya anak, ya mungkin fine-fine aja. Cuman secara kekeluargaan aja jangan sampai pisah, gitu aja. Wajar. Karena PPKM kan akhirnya orang banyak diem di rumah. Selama tidak PPKM atau selama tidak pandemi kan orang-orang kebanyakan pasti menghabiskan waktu di luar dong, di tempat kerja, sama teman-teman, nongkrong, dan lain-lain. Nah, ketika PPKM kan pada akhirnya orang dipaksa untuk diem di rumah. Dan pada saat diem di rumah kan ya yang bisa berinteraksi sama mereka ya orang-orang terdekat dong. Ya ketika dihimpit sama kebutuhan ekonomi yang makin tinggi karena situasi pandemi menyusahkan banyak orang, ya kan? Tuntutan ekonomi sama yang mereka juga stres karena mungkin ya tadi nggak bisa kemana-mana dan lain-lain, ya wajar lah tingkat perceraian meningkat. Karena ya ada konflik, ada keinginan yang tidak tercapai, ya jadilah perceraian. Paling yang bisa gue saranin sih paling kayak coba agak turunin ego lah sedikit. Karena ya kalau mau gontok-gontokan ego nggak akan ada yang menang. Jadi ya coba mungkin heart to heart, ngobrol dengan baik. Istilahnya kalau bahasa Ehen sih mah human to human lah gitu kan. Ya jangan lupa kalau misalkan siapapun yang kita ajak ngobrol tuh pasti punya masalah sendiri, pasti punya latar belakangnya sendiri ya. Even dia itu pasangan terdekat kita, istri kita atau pacar atau siapapun, pasti punya alasan kenapa dia bisa marah-marah misalkan, atau kenapa dia bisa bete dan lain-lain. Jadi ya coba untuk mendengarkan dulu deh. Itulah mungkin saran gue. Kalau menurut aku sih emang harusnya kayak dibicarain baik-baik dulu. Cuman kan balik lagi kayak ke merekanya gitu kan, biasanya pasti kayak ada beberapa yang kayak nahan sakit hati gitu, kayak salah satu pihaknya kayak gitu. Terus kayak emang gak apa-apa gitu kalau misalnya kayak emang udah harusnya cerai gitu, kayak emang udah gak cocok ya udah gak apa-apa. Cuman kayak kan mereka masih tanggung jawab sama anak-anak mereka gitu, jadi kayak tanggung jawabnya ya jangan dihilangin gitu. Terus kan banyak juga yang kayak abis cerai nikah lagi, terus kayak cuman mau sama kayak ngurusin keluarga baru, terus anak-anaknya kayak ditinggal, anak-anak yang lamanya. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu mending kayak omongin dari awal baik-baik gitu, kan mereka juga harus masih punya tanggung jawab satu sama lain. Gak kaget. Jujur gak kaget, karena jangankan pernikahan gitu ya, pacaran aja banyak banget ngeliat temen-temen yang ternyata pas pandemi itu mungkin karena ada perubahan komunikasi dan lain-lain jadinya putus. Mungkin yang terjadi di pernikahan juga mungkin kayak gitu kali ya, karena mungkin ada perubahan aktivitas, perubahan
dengan keadaan juga. Jadi otomatis yang tension orang semakin tinggi, yang bikin jadi mungkin kehidupan pernikahan nih jadi bergejolak, terus memutuskan akhirnya untuk cerai mungkin ya kayak gitu. Karena jujur aja pandemi ini kan sudah mengubah banyak orang ya, dan jangankan pernikahan, pertemanan, pekerjaan tuh semua jadi kayak kerasa, oh ketika menghadapi pandemi tuh orang bisa jadi begini ya. Jadi aku sih nggak kaget ya kalau seandainya orang di Jawa Barat banyak yang bercerai karena pandemi. Karena situasinya juga berat kali ya, sampai orang segitu ngaruhnya ke pernikahan juga. Pesannya adalah karena aku tidak menjalani hubungan itu, yang pesan yang satu-satunya yang bisa aku lakukan atau aku katakan adalah ya udah pilihlah sesuatu yang menurut kalian terbaik. Karena menurut aku meskipun nih otomatis kalau misalnya aku punya idealisme sendiri gitu ya, kayak aku pengen pernikahanku adalah sekali seumur hidup aku pengen pernikahanku panjang dan tidak ada perceraian, tapi kan itu kan baru idealisme doang, dan nyatanya juga aku belum menikah, jadi aku belum tahu ntar ketika menikah seperti apa. Jadi aku tidak bisa ngejudge atau ngasih saran apapun. Jadi kalian pasti yang lebih tahu yang terbaik untuk hubungan kalian kayak gimana. Walaupun misalnya kayak diperlukan untuk bercerai, ya udah nggak apa-apa, asalkan itu adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Karena setauku kan banyak juga kondisi yang nggak bisa dipaksain ya. Meskipun itu sesakral pernikahan, kalau misalnya KDRT gitu ya mendingan cerai lah. Jadi apapun itu alasannya, pasti ada alasan khusus tersendiri yang terbaik untuk orang-orang yang berpikir untuk bercerai atau enggak gitu. Mungkin karena sering di rumah kali. Sering di rumah, jadi ngelihat terus pasangan, ya mungkin langsung aja. Mungkin saran dari saya pertama, coba deh ingat-ingat PDKT. Waktu PDKT ingat-ingat dulu bagaimana lu ngejar pasangan lu, ngebimbing lu dari bawah, jangan nyampe lah. Dan lihat juga lu ketika lagi berdua, ketika dia mau dengar, hanya dia yang mau dengerin kita. Coba deh ingat ke sana dan pikir-pikir lagi untuk bercerai. Ya mungkin gara-gara pandemi kan mereka sering di rumah, jadi lebih mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Mungkin ternyata tuh gak cocok, kena aing yang istri aing ya. Daripada dipaksakan ya kan, saling menyakiti tapi tetap bersama, ya mending pisah aja sih, cari yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Ya pikirkan baik-baik lagi aja. Mungkin pertikaian kalian pada saat ini mungkin itu hanya sebatas pertikaian kecil biasa. Cari jalan tengahnya aja. Tapi kalau misalnya memang udah mentok banget, ya nggak apa-apa sih kok kata ini. Yang penting tuh bahagia sih kok kata aku. Jadi kayak mau nikah, yang penting bahagia. Kalau udah nggak bahagia nggak apa-apa sih. Cuman kalau nggak bahagia banget. Terima kasih yang udah nonton Apa Kata Balat episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.